Selamat siang Mbak. Selamat siang. Perkenalkan saya Siska Dewa Oktaviani, mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Nah, sebelumnya yang kemarin kita sudah kontra waktu ya Mbak untuk konseling tentang diare. Iya. Bagaimana? Apakah Mbak sudah siap untuk konselingnya hari ini? Insya Allah siap, Mbak. Untuk kontak waktunya seperti yang kemarin kita sudah bicarakan ya, sekitar 10-15 menit. Ya. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke Mbak. Mbak tahu diare itu apa? Diare. Masalah pada pencernaan kali ya, Mbak ya? Ya, lalu untuk penyebabnya diare itu apa Mbak? Biasanya itu karena makan makanan sembarangan sama pedes-pedes gitu, Mbak. Ya betul. Untuk tanda dan gejalanya sendiri? Perut terasa mules. Ya, lalu untuk pencegahannya bagaimana menurut Mbak? Biasanya saya hanya itu memakan pucuk daun jambu sama garam sama paru. Baik, kalau begitu saya jelaskan ya Mbak tentang diare itu apa biar Mbak lebih paham lagi. Oh iya. Diare itu sendiri adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar ya Mbak, dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya dia terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, dan parasit. Untuk diare sendiri itu ada 3 jenis ya Mbak ya, yaitu diare akut, diare kronis, sama diare resisten. Untuk diare akut sendiri itu diare yang muncul secara tiba-tiba dan berlangsung biasanya hanya 3 hari ya Mbak ya. Berarti kalau biasanya Mbak diare berapa hari biasanya kalau lagi diare? Kadang 2 hari, 3 hari pasti. Berarti itu masuknya ke diare akut ya. Yang kedua itu diare kronis. Itu yang diare yang biasanya udah berminggu-minggu, udah lama. Lalu untuk diare yang ketiga itu persisten. Lebih dari 2 minggu itu harus dirujuk ke rumah sakit biasanya ya Mbak ya. Itu udah fatal banget, udah harus dibawa ke rumah sakit, udah kekurangan cairan juga kan gitu ya. Untuk penyebabnya tadi Mbak nyebutin apa? Makan makanan yang pedas sama makan sembarangan. Iya betul. Penyebabnya itu biasanya kita kalau makan atau kalau mau makan, sudah makan kita lupa untuk cuci tangan ya. Itu bisa membuat diare juga karena bakteri kan. Terus kita juga biasanya menyimpan dan mempersiapkan makanan tidak bersih. Kita harus mencuci makanan itu harus bersih ya. Terus jarang membersihkan dapur dan toilet juga itu mempengaruhi Mbak. Lalu makanan-makanannya sendiri itu biasanya perut terasa mulas ya Mbak ya. Terus tinja encer, biasanya juga bersertai adanya darah. Terus mengalami dehidrasi juga. Terus pusing, lemas, dan kulit juga kering. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pencegahan ya. Yang tadi sudah kita sebutkan di sebelumnya, kalau makan itu harus cuci tangan dulu untuk mencegah diare juga. Terus sering membersihkan rumah dan toilet. Terus kita juga harus membersihkan rumah kita biar bersih, tidak ada bakteri gitu ya Mbak ya. Terus juga kita menyimpan makanan jangan terlalu lama juga. Selanjutnya untuk pengobatannya, itu yang biasanya kita lakukan di rumah saja ya Mbak ya, kita jelaskan. Itu banyak minum, banyak cairan biar tidak dehidrasi. Lalu makan makanan yang sehat, rendah serat juga. Mengonsumsi makanan, minuman, dan suplemen. Hindari makanan yang membuat diare makin parah. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Insya Allah sudah jelas. Berarti menghindari makannya itu misalnya kayak yang pedas-pedas gitu ya? Ya, itu bisa ya. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak, Mbak. Baik, kalau begitu saya yang tanya kepada Ibu ya Bu. Tadi kan saya sudah menjelaskan untuk pencegahannya. Iya. Itu bagaimana ya Ibu? Dengan rajin membersihkan rumah, Ya betul. cuci tangan sebelum makan makanan, terus kayak menghindari makan makanan yang menyebabkan diarenya makin parah gitu ya. Seperti itu. Untuk pengobatan
kebutuhannya sendiri bagaimana Ibu? Seperti banyak minum agar tidak kekurangan cairan. Iya. Terus kayak kurang makan makanan yang berserat. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Ya, betul Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Insya Allah sudah. Kalau sudah jelas, saya tutup ya Bu. Terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, Baik kalau begitu. Terima kasih Bu. sama.